Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bila salat Isra, maka kembali mengikuti pengajian kita Nabi Muhammad PDLC kepada beliau dipersilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat-Nya juara. Pada subuh kali ini kita dapat bermuajahah bersama untuk melanjutkan dari apa yang telah kita kaji pada kajian kita masih berkaitan dengan zakat, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan sekaligus untuk sama-sama kita terapkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kajian yang lalu beberapa hal telah kita sampaikan, baik berkenaan dengan definisi daripada zakat, lalu siapa yang wajib atasnya, dan apa-apa syarat wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, dan hukum serta kapan diwajibkan kita telah sampaikan dan kita kaji bersama. Sebagaimana yang juga kita kaji pada kajian sebelumnya, bahwa sebelum zakat harta Allah wajibkan, zakat fitrah lebih awal Allah perintahkan. Maka oleh karenanya sebelum kita masuk kepada bahasan tentang berkaitan dengan zakat mal atau zakat yang lainnya, kita coba talaah terlebih dahulu berkaitan dengan shadaqatul fitri, zakat fitrah. Wa yuqalu laha aydan zakatul fitri wa zakatul badan wa zakatul shaum. Wahia tujbarul khalal al-waqi' bis-shaum kasahmi kama yujbaru sujudus sahwi al-khalal al-waqi' bis-shalah wa in ikhtalafa fil hukmi idh hiya wajibatun was-sujudu lis-sahwi sunnatun. Kata ulama, zakat fitrah itu atau juga bisa disebut dengan zakat badan, zakat saum ataupun puasa, karena ianya diwajibkan pada tahun kedua daripada hijrah, qabla yaumul fitri biyaum, qabla yaumil fitri biyaum, 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dulu kita sudah sampaikan, Allah turunkan ayat perintah puasa di bulan Sya'ban.
kewajiban puasa kita lakukan di bulan Ramadan. 1 bulan sebelum pelaksanaan sudah Allah wajibkan. Begitu juga dengan zakat fitrah, Allah wajibkan di tahun yang sama hanya 2 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Yakni pada ketika masuk bulan atau 2 hari sebelum masuknya bulan Syawal. Mana dalilnya? Dalilnya kata Rasul, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'id. Dalam riwayat lain, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tahratun lis-sha'im 'anil lagwi war rafas, tahratan lis-sha'im 'anil lagwi war rafas. Wa ta'matan lil masakin faman addaha qabla shalah ay salatul id fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatum minas sadaqat. Hadis ini ma'ruf yang senantiasa diperdengarkan kepada kita pada waktu dan di saat ketika kita berada di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan ini hadis diperdengarkan senantiasa. Maka juga disebut dengan zakat puasa. Tahratan lis-sha'im minal lagwi war rafas, untuk menyempurnakan. Karena di dalam puasa ada halal yang mungkin kita lakukan, sebagaimana juga kata ulama tidak ubah seperti kita melaksanakan sujud sahwi ketika di dalam sholat. Ada halal, ada saja kekurangan yang kita perbuat, ada saja sebab yang memungkinkan ibadah puasa kita tidak sempurna. Begitu juga ketika kita sholat, ada saja hal yang menjadikan ibadah kita kurang sempurna. Maka kalau dengan puasa untuk penyempurnaannya adalah dengan zakat fitrah, sementara sholat untuk penyempurnaannya yakni dengan sujud sahwi. Wa in ikhtalafa, walaupun 2 hal ini berbeda hukumnya. Jadi sama-sama fungsinya untuk penyempurnaan, tapi hukumnya berbeda. Zakat fitrah hukumnya wajib, sementara sujud sahwi hukumnya sunnah. Hukum beda, tapi fungsinya sama kata ulama, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Kalau di dalam sholat andai tertinggalkan sunat-sunat abad, atau terlupakan kita baik rukun untuk kembali kita sempurnakan, dan sebelum salam sujud sahwi. Tapi di dalam ketika kita puasa makan, puasa dari makan dan dari minum. Tapi kada puasa mata kita melihat yang diharamkan. Puasa kita daripada makan dan minum, tapi ngegosipin orang, rajanya, ratunya, jaranglah raja, ratu lah yang banyak. Yang biasanya ngegosipin orang tuh ratu gosip. Puasa iya, tapi ngegosipin orang kada. Puasa iya, tapi berdusta tidak luput dalam kesehariannya. Nah, yang seperti ini tentu ada halal yang menjadikan ibadah kita kurang sempurna. Maka untuk penyempurnaan sebagaimana yang disebutkan 2 fungsinya. 1 untuk kita yang berpuasa, kedua untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang tak punya. Ta'matan lil masakin. Nanti kalau kita kaji hadis ini panjang. Jadi kadang-kadang ada pemahaman waman addaha qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulah, waman addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas sadaqat. Itu ada yang mengartikan kalau ditunaikan sebelum sholat maka dia sedekah yang diterima, artinya zakat fitrahnya sah. Kalau tidak, ujarnya kada sah. Tidak, bukan pemahaman seperti itu. Itu hadis kata ulama bayanul awwaliyah.
menjelaskan tentang keutamaan di dalam pelaksanaan pembayarannya. Tetapi kalau kita ada udzur, lalu kemudian tertinggalkan, terlambatkan, atau mungkin waktu kita tidak punya, yang kita kemudian lupa, bukan berarti kemudian kita keluarkan zakat fitrahnya, sekalipun sesudah sholat lalu tidak diterima. Tidak, tetap diterima, cuman kurang afdol. Karena dalam ini hadis, kata ulama, bayanul afdoliyah. Itu sama dengan witir. Witir umpama kita kerjakan di awal malam. Lalu ada witir yang kita kerjakan di akhir malam. Apakah dua-duanya dibenarkan? Boleh, tak ada masalah. Andai kita berwitir di awal malam, nanti di akhir malam andai kita bangun, lalu kemudian kita sholat, silakan. Jangan dianggap, oh setelah witir tidak boleh lagi sholat, sudah ditutup ujarnya. Nah, itu keliru. Dulu saya masih ingat, awal-awal ketika kita setelah SD, begitulah pemahaman kita. Ujarnya, amun sudah berwitir, kada boleh lagi sembahyang. Karena sudah ditutup. Witir itu penutup, amun sudah ditutup, kada kawal lagi sembahyang. Bukan. Hadis itu membayar awaliyah, afdaliyah. Kata Rasul, ij'alu akhir salatakum witra. Jadikan akhir salatmu itu dengan salat witir. Artinya kalau kita di awal malam berwitir boleh, andai kita bangun lalu sholat silakan, tapi tidak berwitir untuk kedua kalinya. Sebagaimana sabda Rasul, la witrani fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Tapi kalau kita lakukan itu di akhir malam, itu lebih afdol. Maka di situ hadis menyebutkan bayanul afdaliyah, menjelaskan tentang keutamaan, tentang perkara yang lebih baik untuk kita kerjakan, kapan waktunya, itu dijelaskan. Begitu juga dengan zakat fitrah. Baik. Hukumnya berbeda dengan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah, sementara zakat fitrah hukumnya wajibah. Baik, wa inna ma tajibu zakatul fitri bitahaqquqi arba'ata umur. Wajibnya zakat fitrah itu bila terpenuhkan 4 syarat. Nah, ini yang kita mesti juga harus pahami sehingga tidak ada keraguan-raguan ketika kita melaksanakan. Tujuan kita belajar itu menepiskan keraguan-raguan. Sebab biasanya amun kita kada belajar atau tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu, biasanya ada syak, ada keraguan-raguan di dalam kita beramal. Apalagi mendengar ujar orang yang belum tentu orang itu sepaham dengan kita. Bisa jadi orang itu mengompati pendapat mazhab yang lainnya atau pendapat-pendapat ulama yang mungkin kita tidak sependapat dengannya. Lalu ragu kita. Tapi kalau ada ilmunya, tahu, oh, Ian mengambil pendapat ini. Memang ada, tapi saya mengambil pendapat ini. Yang juga ada kita temukan. Sehingga tidak ada keraguan-raguan dan tidak mudah menyalahkan. Itu tujuan kita untuk mengkaji. Agar amalan kita sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan itu tidak dijadikan sebagai ejekan dan tawaan setan belaka. Karena Syekh Muhammad Nuddin Marbu Al-Makki dalam kitab Taufiqul Bari fi Manasikil Hajj menukilkan sebuah ungkapan, apa kata beliau, a'malul jawari bila ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Dan ini sering kita sampaikan. Suatu amalan yang bila mana tidak diikut sertakan dengannya ilmu tentang amalan itu, maka yang rusak lebih banyak daripada yang baik. Yang salah lebih banyak daripada yang bujur. Bahkan bahkatun lisyayatin hanya sebatas jadi ejekan dan tawaan setan. Biar setan marah hanya ada jadi masalah, bahimat hanya beribadah. Tapi ibadahnya kada bujur. Rugi larainya, lapah larainya. Nah, itu ujar setan. Makanya setan ada kisah. Kada takutan lawan orang yang sedang beribadah, justru yang ditakutaninya orang yang sedang istirahat. Ketika ditanya, kenapa kok
takutan dengan orang yang beristirahat, orang yang sedang tidur, sementara kau kada takutan lawan orang yang sedang sembahyang. Ujar setan, kayak apa kau hendak takutan lawan orang yang sembahyang? Inya kada berilmu, sembahyangnya keliru, sembahyangnya salah, kada mengumpati tuntunan Rasulullah. Sementara orang nangguring ini, orang yang istirahat ini, orang yang berilmu. Saya khawatir kalau dia bangun. Kenapa mengkhawatirkan? Kalau dia mengislah, memperbaiki, menuntun ini orang sehingga sholat orang ini menjadi benar. Itu setan, takutan justru dengan orang nang berilmu ini tadi. Nah, kita kira-kira ditakutani setan apa kada? Jangan pulang, oh aku udah berilmu, setan takutan lawan aku. Awas, hati-hati. Kita merasa berilmu, setan juga berilmu juga. Sama ilmunya, tinggi kita, tinggi setan juga. Kan begitu. Jadi jangan dianggap, setan juga punya derajat. Jangan mencoba-coba, jangan menginginkan untuk kita hendak digoda oleh setan biar supaya tahu kayak apa kuat kada. Kita ustadz, setannya kuat ustadz di kalangan setan. Itu bangsa jin tuh kayak itu. Syekh Muhammad Isa Daud, dan ini terjemahan bukunya ada sudah diterjemahkan ke Indonesia tuh, tapi tahun lawas, tahun 97. Itu ada cukup menghebohkan buku itu Hiwarus Sahafi Ma'al Jinnil Muslim. Sahafi itu wartawan namanya Muhammad Isa Daud dari Mesir. Kita pernah jumpa dan kemudian beliau pernah memperdengarkan hasil rekaman dialog beliau dengan jin muslim yang bernama Mustafa Kanjur dari India. Nah, jadi dari India ditanya, bagaimana kehidupan para bangsa jin itu kayak apa? Sama jawabannya seperti manusia. Kami kawin, kami laki-laki, ada perempuan, kami makan, kami minum, kami bertempat tinggal, kami juga menikah, kami juga punya anak. Makanya Islam ajarkan, namun kita sampai, maaf cakap, dalam berhubungan suami istri saja kan ada doanya. Hafal kalau? Hafal, yakin hafal, nah itu ianya dahulu. Hafal. Untuk berhubungan suami istri saja itu ada doanya. Biar supaya apa? Biar setan kada umpat serta dalam melakukannya. Amun kada umpatnya, ayuha. Umpat setan itu umpat, inya melihat lalu umpat. Kenapa? Karena kita kada berdoa. Itu ada doanya. Islam ajarkan. Kenapa? Kehidupan mereka seperti kita. Nah, ini yang kita khawatirkan dan ini yang kita tidak inginkan. Apa yang wajib menjadi syaratnya? Satu, kata ulama, al-Islam. Itu satu, Islam. Fala tajibu ala ghairi muslim an nafsihi walakin tajibu alaihi an qaribihi al-muslim al-mulzam binafaqatih. Seorang yang tidak beragama Islam tidak wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya, walakin tajibu alaihi an qaribihi al-muslim al-mulzam binafaqatih. Tapi orang kafir itu, andai dia tidak muslim, dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Wajib untuk mengeluarkan zakat ala qaribihil muslim al-mulzam binafaqatih. Terhadap keluarganya atau saudaranya atau kerabat-kerabat dekatnya yang beragama Islam yang atasnya wajib menafkahinya. Nah, dia kafir, dia kada beriman. Untuk dirinya kada wajib berzakat, kada wajib zakat fitrah untuk dirinya. Tapi andai umpama anaknya muslim, umpama itu wajib dia selaku ayah untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi anaknya yang muslim, karena anaknya tanggung jawabnya. Walaupun dia kafir, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya atau untuk keluarganya atau untuk yang lainnya yang beragama Islam. Jadi kewajibannya ia lakukan, saya ulangi, ia melakukan dan mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya, wajib memang, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang wajib untuk dinafkahinya, yang orang itu agamanya Islam. Jadi bukan orang kafir mutlak tidak berzakat sama sekali, tidak. Kita lihat ini zakat fitrah masalahnya. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal iya, ini zakat fitrah. Oh, dia muslim.
Tapi ingat, mungkin anak dengan orang tuanya, amun bini lawan laki, pang beda agama, pasah. Pasah itu apa? Harus terpisahkan, kada boleh bersamaan. Hukumnya sudah tidak dibenarkan untuk bersama. Menikah beda agama tidak sah menurut Islam. Wala tankihul musyrikat hatta tu'minu wala abdun wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, kata Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah juz yang kedua. Sekali-kali jangan engkau menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Sungguh seorang budak hamba sahaya, tapi dia beriman, itu jauh lebih baik untuk engkau jadikan istri dibandingkan dengan seorang wanita kafirah walaupun mengagumkan engkau. Dan sekali-kali jangan engkau nikahkan anak gadismu dengan laki-laki yang kafir. Sungguh seorang budak laki-laki, hamba sahaya laki-laki, tapi beriman, jauh lebih baik daripada laki-laki yang kada beriman sekalipun mengagumkan engkau. Maka ingat, amun hendak bacari manantu, marah bungas ingat, yang penting beriman. Nah, kan berimannya yang utama. Jangan kada beriman, cari yang beriman. Sebab kalau dipaksakan, ayah yang penting kan ini hidup bahagia. Awas, keliru pemahaman ini. Ada orang beranggapan seperti itu, yang pentingnya bahagia, hidupnya bahagia, beranak, keluarganya Masya Allah, sudah mapan, harta punya, rumah beisi, mobil iya, pokoknya nyaman sudah hidupnya. Dunia kada lawas. Akhir ayat menyebutkan ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak anak kita ke neraka. Nah, itu yang dikhawatirkan. Anak kita kawin dengan orang yang kada beriman. Anak gadis kita berikan kepada laki-laki yang kada beriman. Dunianya kada lawas. Artinya andai dia hidup bahagia serba berkecukupan sekalipun kebahagiaan itu hanya sebentar saja, awas, hati-hati, di akhirat khalidina fiha, kekal di dalam api neraka. Kenapa? Yad'una ilan nar. Mereka akan mengajak anak kita untuk masuk ke dalam neraka. Nah, andai sudah menikah, lalu tentu KUA tidak akan menikahkan mereka yang beda agama. Masuk Islam, lalu nikah. Setelah menikah keluar lagi dari Islam. Kayak apa hukum pernikahannya? Tashun, kata ulama, dipasah. Itu wajib dipisahkan. Kada boleh lagi berkumpul selama mereka itu beda agama. Kalau memaksakan, berarti hukumnya hubungan yang dilakukan adalah zina. Itu otomatis. Karena sudah beda agama. Dan mereka tidak saling mewarisi satu sama lainnya. Andai mati, andai meninggal salah satunya, mereka tidak mewarisi. Sebab hijabul hirman, seorang itu terhalangkan untuk mewarisi harta seseorang yang sifatnya keseluruhan. Ada hijab itu ada dua. Ada hijabul nuqsan, ada hijabul hirman. Nuqsan itu mengurangi. Supaya umpama laki-laki suami dapat setengah, amun bini mati kada ada anak, itu kada ada menghalangi setengah. Tapi amun bini meninggal lalu ada anak, itu suami terhalangkan dari setengah menjadi seperempat. Ini namanya hijabun nuqsan. Istri dapat seperempat kalau laki meninggal tak ada punya anak. Tapi terhalangkan sang istri untuk mendapatkan seperempat kalau suami meninggal punya anak. Anak ini menghalangi ibunya, menghalangi istri bapaknya untuk mendapatkan seperempat menjadi seperlah. Namanya hijabun nuqsan. Nuqsan artinya mengurangi. Beda dengan hijabul hirman. Kalau hijabul hirman itu semuanya total, kada dapat sama sekali. Apa yang menjadikan seorang itu terhalangkan untuk mewarisi? Ikhtilafud dain, beda agama. Itu kada akan mewarisi. Pernikahannya wajib dipisahkan. Andai kemudian satu di antara mereka meninggal, itu kada akan mewarisi. Nang laki kada mewarisi harta bininya, bini pun kada mewarisi harta
suami, atau anak kada mewarisi harta abahnya, atau sebaliknya. Karena la yarisil muslim al kafir wal kafir al muslim. Tidaklah seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Ikhtilafud dain, karena beda agama. Itu satu. Jadi orang muslim harus menjadi syarat untuk berzakat fitrah, untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Kalaupun dia tidak Islam, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang yang di bawah tanggungannya, yang mereka itu adalah orang yang beragama Islam. Kedua, al-hurriyah, merdeka. Fala zakata ala raqiqin aw makatib li'anna al-awwal la yamliku syai'a. Tidak wajib atas raqiq, budak, karena budak itu tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki punya majikannya. Semua yang dia punya itu adalah punya tuannya. Maka tidak wajib untuk dirinya mengeluarkan zakat fitrah. Yang wajib tuannya. Yang ketiga, ghurub syamsi akhir yaumi min Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir yaum Ramadan. Li'annaha mudhafatun ilal fitri fil hadisaini al mutaqaddimaini. Walidha la budda liwujubiha min idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min lailatul Id, wa yatarattab ala dhalika ala fitrata ala man mata qabla al-ghurub awwal aw wulida ba'dahu wa kadza man aslama ba'dah. Ghurub syams, terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, ketika terbenam masuk waktu maghrib di akhir Ramadan, disitulah baru zakat fitrah itu wajib. Jadi kalau belum lagi tuntas habis di akhir Ramadan, itu belum wajib zakat fitrah. Tapi boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dahulu. Di awal Ramadan sudah boleh. Cuman kita kebanyakan 21 ke atas, atau bahkan 1 minggu sebelum hari raya ada ambil zakat itu. Tapi di awal Ramadan sudah boleh. Maka kita pernah sampaikan, mendahulukan dalam mengeluarkan zakat hukum daripada waktu dan masanya boleh. Tapi menunda-nunda untuk mengeluarkan zakat setelah masa waktu wajibnya itu haram. Apalagi dengan unsur kesengajaan. Zakat fitrah wajibnya kapan? Saat ketika terbenam matahari di akhir Ramadan. Baru hukumnya wajib berlaku. Dan hal yang sedemikian kata ulama, secara garis besarnya la budda liwujubiha, wajibnya seorang mengeluarkan zakat fitrah itu min idraki juz'in min Ramadan, harus berjumpa dengan bulan Ramadan. Juz'un itu sedikit barang. Ada 1 bulanan penuh, yang penting masih berada di bulan Ramadan. Wa juz'un min lailatul Id, dan sebentar daripada bulan Syawal. Sebentar aja. Juz masuk maghrib. Sebelum maghrib kita hidup. Azan maghrib berkumandang, berarti sudah 2. Itu wajib sudah mengeluarkan zakat fitrah. Kadang mesti harus semalaman, malam hari raya takbiran, baru kemudian wajib, tidak. Asal sebentar saja berada di bulan Ramadan, dan sebentar juga dia berada di bulan Syawal, wajiban sudah. Apalagi lawas. Wa yatarattab ala dzalik, maka berdampak hukumnya apa? Alla fitrata, tidak wajib fitrah ala man mata qabla al-ghurub, bagi orang yang meninggal sebelum terbenam matahari, itu kada wajib. Di bulan akhir Ramadan. Sebelum terbenam matahari pada akhir Ramadan meninggal, kada wajib atas dirinya zakat fitrah. Awulida ba'dah, atau lahir sesudah terbenam matahari. Anak baru lahir, tapi lahirnya pas azan berkumandang, selesai lahir anaknya. Itu anak itu kada wajib di zakat fitrahi. Wa kadza man aslama ba'dah, atau orang yang masuk Islam sesudah matahari tenggelam di akhir Ramadan. Karena tadi apa? Wajibnya seorang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya Islam. Maka dia kafir sebelumnya, kada beragama Islam.
Masuk waktu maghrib, masuk Islam. Wajib kada zakat fitrah, kada wajib. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Ramadan tidak dalam keadaan muslim. Begitu juga dengan orang yang meninggal sebelum malam takbiran atau lahir sesudah buka puasa di akhir Ramadan, itu tidak wajib atasnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang keempat, wujudul fadl an ma'nati, adanya sisa ataupun berlebih dari kebutuhan yang ia butuhkan untuk dirinya dan keluarga atau orang yang wajib atasnya untuk dinafkahi yaumul id wa lailatih, pada hari raya dan pada malamnya. Baik, kita sebelum mengkaji lebih detail tentang beberapa syarat ini, kita buka tanya jawab, karena saya ingat saya 2 hari 2 pertemuan ada sawat kita membuka tanya jawab. Oke, silakan. Nah, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan kurik susu, kayu manis itu mana yang lebih bagus? Kurik susu ya. Baik. Oh, kurik susunya tapi 10 kilo. Kurik susu 5 kilo, kayu manisnya 10 kilo. Mana yang lebih bagus? Tetap kurik susunya. Karena kita melihat bukan hanya jumlahnya, tapi kimahnya, nilainya, kualitasnya. Karena yang wajib itu tadi apa? Yang wajib itu umpama nih, anggaplah 3 kilo wajib. Lalu kita lebihkan. Sementara kita makan, yang ibu makan apa? Kurik susu. Ibu makan kurik susu, yang wajib atas ibu 3 kilo. Ibu lebihkan dia jadi 5 kilo, alhamdulillah. Nah sekarang ibu daripada 5 kilonya marah 10 kilo, tapi diganti kualitasnya. Ini tidak benar. Yang kualitasnya itu yang utama. Sebab apa yang kita makan itulah yang kita harus keluarkan. Itu harus kita keluarkan. Sementara melebihkan daripada batas wajib hukumnya sunnah. Jadi beda. Melebihkan dari batas wajib hukumnya sunnah. Sementara apa yang kita makan itulah yang kita keluarkan. Dan itu hukumnya wajib. Tetap yang wajib lebih dikedepankan ketimbang daripada yang sunnah. Sekalipun yang wajib ini cuma 5 kilo, yang sunnahnya 10 kilo. Jadi tetap yang kita utamakan adalah kurik susunya walaupun 5 kilo ketimbang kayu manisnya 10 kilo. Yang lebih bagus lagi kurik susu 10 kilo. Tenang, mantap lagi. Jangan, ini kadang-kadang kita nih hendak berbuat baik tapi perhitungan. Memperhitungkan, saya yakin itu memperhitungkan. Kurik susu 1 kilo berapa? Anggaplah 20.000 umpama. 20.000 kali 5 berarti kan 100.000. 100.000, tapi kan sedikit dia dapat. Kalau kayu manis anggaplah 10.000 umpama nih. 10 kilo kan 100 juga. Nilainya kan sama. Tapi kimahnya, kualitasnya, bukan kamiyahnya, tapi dalam bahasa Arab itu kalau kamiyah itu kuantitas, ini kualitasnya. Itu walaupun kita anggap itu sama, tapi rasanya kan gak ada sama. Mana nyamannya antara kurik susu dengan kayu manis? Ini andai banyak sekalipun, bisa jadi mungkin tak ketahanan karena kualitasnya di bawah, ketahanan berasnya kada sama dengan kurik susu. Kurik susu 2 hari 3 hari umpama nih masih bisa bertahan. Sementara ini pagi masak siang sudah basi. Banyak terbuangnya ketimbang kepakainya. Tetap kurik susunya yang menjadi patokannya bukan karena bilangan jumlah yang kita keluarkan, sebab melebihi daripada batas maksimal, batas wajib itu hukumnya sunnah. Sementara yang kita makan, yang kita zakati adalah yang kita makan dan itu hukumnya
wajib. Maka tetap yang dikedepankan adalah yang wajib ketimbang daripada yang sunnah. Itu tadi. Kalau anak becari yang lebih mantap lagi, kuri susunya langsung 10 kilo. Kan ada 10 kiloan. Kenapa yang becari kayu manis yang 10 kilo? Lebih banyak, lebih istilahnya beragam pada hari, jadi 6 hari, kan lebih harinya. Lah ya, bagusnya 10 kilo memang, tapi kurik susu. Itu, bagusnya 10 kilo tapi kurik susu. Ketimbang dia umpama 10 kilo, tapi kualitasnya di bawah, dan itu akhirnya bisa terbuang. Banyak terbuangnya ketimbang kemakannya. Tentu yang lebih baik itu tadi yang bisa dimanfaatkannya. Samalah kita umpamanya bersedekah baju bagus, cuman 1. Ini aku bersedekah 5, tapi rabit semuanya. Kan tetap yang 1 yang lebih baik daripada yang 5 tadi. Kecuali 5 tapi bagus kualitasnya. Itu dia. Wallahu ta'ala. Bisa terima Bu ya? Insyaallah. Insyaallah 10 kilo banyak di warung. Baik, gimana tadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mas terkait dengan masalah zakat penghasilan. Itu bagaimana cara membayarnya? Apakah per bulan atau mungkin sampai misalnya selama 1 tahun? Dan kita tahu kan zakat penghasilan itu kan dihasilkan per bulan. Ya, ada yang menyebutkan wajib bisa dibayarkan selama 1 tahun sampai misalnya adanya. Mana ada juga yang menyebutkan lebih bagus supaya tidak perhitungannya dan tidak tertunda itu dibayarkan per bulan sekali. Itu bagaimana Ustaz? Dan tata cara pembayaran seperti apa? Kemudian terkait dengan masalah MUI telah menyampaikan fatwa haram terkait dengan masalah produk-produk yang berkaitan dengan masalah Yahudi, yang artinya yang mensupport produk-produk dari Yahudi Israel. Terkait dengan masalah itu tentu menjadi masalah juga kepada karyawan atau karyawati bekerja di perusahaan-perusahaan seperti Unilever atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, mana mereka perlu makan, kemudian butuh menghidupi keluarganya. Kalau seandainya mungkin ulama kita sudah mengatakan haram, sedangkan ini efeknya bagaimana kepada orang yang bekerja tadi? Apakah ini termasuk perbuatan zalim atau seperti apa? Baik, pertama masalah zakat penghasilan itu tijarah, niaga, berjualan, berdagang penghasilan itu. Profesi. Ya, zakat profesi. Baik, zakat profesi ini memang ulama khilaf dalam menanggapinya. Karena Dr. Yusuf Al-Qardawi memang mengharuskan. Ya, bahkan beliau mengharuskan dan beliau menyanjurkan. Saya pernah temukan beliau mengkiaskan seperti ini. Petani dalam waktu 3 bulan, kan dalam 3 bulan baru panen. 3 bulan bahkan lebih baru bisa panen. Dan ketika nisabnya sampai, petani ini sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau beras sekitar 750 kg berasnya. Menghasilkan ladangnya itu 750 kg beras, bukan gabah, beras, itu dia wajib mengeluarkan 5% atau sampai 10%. Itu zakat ziro'ah, persawahan. Itu dalam waktu 3 bulan lebih. Kalau dihitung-hitung 750 kg beras. Kalau dengan hitungan 1 kilo saja 20.000, berarti berapa duitnya kira-kira? 3 jutaan. Berapa Pak Haji? 750 kg beras kalikan 20.000 umpamanya.
30 juta. Hah? Kalau tidak khilaf 750 kali 1 kilo umpamanya 20.000, umpamanya itu berapa? 15 juta. 15 jutaan. 15 juta dia sudah wajib mengeluarkan 5%-an. Maka kata beliau, kata ulama mengkiaskan ke sana, kalau dengan petani saja dalam hitungan 3 bulan, dengan hasil yang sekian dia wajib mengeluarkan zakat, masa dengan orang yang profesi, dokter umpamanya, pegawai, dalam hitungan 1 bulan saja gajinya sekian besar ketimbang penghasilan petani, tidak wajib zakat. Maka disitulah beliau mewajibkan zakat profesi. Kalau penghasilannya dalam hitungan 1 bulan, dengan kalkulasikan hitungan dalam 1 tahun, melebihi dan mencukupi nisabnya. Jadi makanya kadang-kadang orang menghitungkan gaji kan tetap. Gaji umpamanya berapa 1 bulannya, umpamanya 5 juta umpama. 5 juta belum wajib. Kalau hitungan tijarah, kalau hitungan mal kan hitungannya 85 gram emas. Kisaran anggaplah sekitar 80 jutaan. Jadi kalau hitungan 1 bulan 10 juta duitnya, gajinya, kalikan dengan 12 berarti 120 juta per tahunnya. Nah itu kalau dihitung dengan hitungan haul, itu sudah wajib zakat. Jadi ada pendapat ulama menghitungkan secara keseluruhan. Kalau sampai nisabnya. Tapi kalau tidak sampai, maka terhitung dengan sedekah tadi, bukan dengan kewajiban zakat. Itu ada bagi sebagian, tapi ada juga mereka yang tidak mewajibkan zakat profesi tadi. Apalagi sekarang nilainya semakin tinggi. Tapi nanti kita lihat bagaimana pendapat-pendapat ulama memang khilaf dalam hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan produk-produk Israel yang dikeluarkan fatwanya oleh majelis ulama tentang keharaman kita untuk membelinya. Memang membeli kan tidak semuanya sabun, semuanya haram beli sabun, bukan sabunnya, tapi produk yang diproduksi ataupun yang dimiliki oleh Israel. Yang itu dananya notabene akan difungsikan untuk pendanaan senjata ataupun membantu negara-negara mereka dalam memerangi umat Islam. Nah, makanya fatwa ulama MUI keluarlah haram. Dan saya yakin ulama juga tidak hanya sebatas mengharamkan fatwa itu, mengeluarkan fatwa itu dengan menyatakan haram tanpa mengkaji aspek-aspek yang lainnya. Saya yakin sudah dikajinya. Sementara kalau kita lihat ibu-ibu terutama, kalau ada yang lain selain produk-produk mereka, itu lebih utama untuk kita tidak membelinya. Kalaupun dengan pegawai-pegawai yang ada di sana, kan mereka tetap kerja. Yang dijual itu hanya barang-barang tertentu saja. Sementara yang lain kan masih bisa. Bukan mereka langsung tidak kerja sama sekali, mereka tetap kerja walaupun ada dampaknya. Walaupun ada dampaknya, sedikit banyak memang berdampak, tapi yang lain kan ada yang mereka masih bisa jual, yang mereka masih bisa untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin tidak hanya sebatas fatwa mengharamkan tanpa melihat dan meninjau dari segala aspek tentang kehidupan bagaimana ini semuanya. Jadi tidak bisa juga kita katakan judi itu kan haram menurut agama. Akhirnya kasihan nambah gawian di sana. Namun diharamkan judi, kasihan yang begawi di sana. Nah, kan begitu nanti akhirnya. Tempat-tempat pelacuran itu kan haram. Zina itu haram. Kalau zina ditutup, kalau zina tempat pelacuran ditutup, itu kasihan yang menghasilkan hasil di sana itu kasihan. Akhirnya mestinya harus dihalalkan. Berapa banyak pegawai-pegawai yang kerja di perjudian diberhentikan. Berapa banyak yang bekerja di tempat maksiat diberhentikan. Nah, itu kan keliru juga fatwanya kalau itu yang menjadi dasar dalilnya. Maka saya yakin ulama mempunyai dasar tersendiri. Yang jelas kita berharap apa yang sudah dikeluarkan fatwa ulama sudah sami'na wa ata'na. Kita ikut dengan pendapat ulama. Ibu-ibu perhatikan produknya apa saja, catat, masukkan di HP. Kalau biru lihat dulu sebelum ke mall tuh lihat dulu hana nukar sabun, lihat mana yang punya Israel, wah tampihakan.
Saya pernah ditanya, Ustadz gimana Pak Ustadz, saya sudah tukar banyak, maka biasanya mau belanja sebulanan. Kayak apa? Yang sudah tak tukar ya sudah, jangan dibuang, pakai. Iya, ada yang bertanya itu, sudah tak banyak Pak Ustadz. Yang saya katakan yang sudah tak tukar banyak, kan sudah dulu. Tak tukar banyak, sudah jangan dibuang, pakai saja. Tapi yang akan datang jangan ditukar lagi produk itu. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.